yaitu kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari para alim ulama, ahli hukama membuat ikhtarun, membuat kesimpulan ataupun membuat catatan, ya. Para alim ulama membuat catatan kalimat dari kitab samawi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, minat Taurah, dari kitab Taurat yang diturunkan kepada siapa? Pada Nabi Musa alaihi salam. Marridho bima a'tahu, marridho bima a'tahu Allah ta'ala, istiraha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang ridho bima a'tahu Allah ta'ala, terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, istiraha fid dunya wal akhirah, maka ia beristirahat di dunia dan di akhirat. Jadi ulama memberikan kalimat, ya, kesimpulan dari kitab Taurat, bahwa terkandung dengan membuat kalimat marridho bima a'tahu Allah ta'ala, istiraha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang ridho terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, istiraha di dunia wal akhirah, maka ia beristirahat di dunia dan akhirat. Istirahat itu kira-kira gimana gambarannya? Ya, orang diam saja di rumah atau tidur gitu kan, menikmatin punya tukang, kalau udah jam 11 itu istirahat. Setelah kerja dari jam 7 terus jam 11 istirahat. Apa istirahatnya? Makan, kemudian tiduran. Terus membunyikan musik sambil istirahat, ya. Artinya lagi istirahat tuh senang, gembira, ya, menikmatin, ya. Jadi kita ini nanti istirahatnya di mana? Di surga, ya. Di dunia masih ibadah, bekerja. Nah, jadi kata sebagian ulama, maridho bima Allah ta'ala, istirahat di dunia. Nah, orang-orang yang ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ridho, maka ia telah mengambil kebahagiaan beristirahat di dunia dan akhirat. Artinya Bapak sekalian, seberat apapun masalah yang kita hidupkan, yang kita terima, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, pekerjaan yang kita lakukan, insya Allah buat orang yang ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, itu merasa bahwa bahagia, merasa senang, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan menjadi beban, ya. Jangan menjadi suatu yang berat buat kita. Karena kita meyakini semua yang telah kita terima ini atas kudrat
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ridho. Maka dalam Islam ini kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat, alhamdulillah. Diberi sakit, yang seharusnya alhamdulillah, walaupun harus kita kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Karena di balik sakit itu pasti ada minta ini di dekat, ada hikmah yang dapat kita ambil bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya kita banyak menyebut asma Allah ketika sedang sakit. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Biasanya itu. Kalau lagi sehat malah kurang menyebut asma Allah. Tapi kalau lagi sakit, Pak Levi banyak yang disebutnya itu adalah kalimat thayyibah. Ya Allah, ya Allah. Sampai kadang-kadang latah di kamar mandi nyebut Allah. Jadi kalau di kamar mandi nggak boleh dilafazkan zikirnya, ya, nggak boleh ditalafuzkan zikirnya di dalam kamar mandi. Kalau dalam hati boleh nggak? Boleh kalau dalam hati. Baca Quran di WC boleh nggak? Boleh kalau dalam hati. Yang nggak boleh ditalafuzkan. Di dalam hati, ya, nggak apa-apa kalau dalam hati. Ya, yang nggak boleh ditalafuzkan. Makanya kalimat waalaikumsalam itu kalimat juga termasuk kalimat doa dan merupakan apa? Merupakan kalamullah. Ya. Ketika ada orang atau tamu bertamu kepada kita, assalamualaikum, kata tamu. Kita dengar. Kita di dalam WC sedang menjalankan hajat. Itu nggak boleh dijawab waalaikumsalam. Tapi cukup dalam hati. Ya. Gitu. Jadi nggak boleh dijawab waalaikumsalam, kata Allah. Ya. Nah, tetapi jawaban itu wajib ditimbali atau dijawab gitu. Salam itu wajib dijawab. Dengan talafuz juga, dengan ucapan juga. Kapan menjawab salam orang yang tadi yang udah assalamualaikum sampai orangnya pulang lagi karena kita buang hajatnya lama? Setelah keluar kamar mandi, waalaikumsalam, walaupun orangnya sudah pulang. Ya, walaupun orangnya sudah pulang. Ya. Udah itu kita di kamar mandi, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kita berkewajiban menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwwata. Nah, kita di dalam kamar mandi. Kita di dalam kamar mandi. Nah, jawab dalam hati aja. Begitu keluar, ketika kita mendengar azan yang kita maksud, semuanya azan di masjid ini, keluar kamar mandi, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngikutin kalimat itu, la haula wala quwwata. Walaupun dengan bahasa sir saja, enggak usah kuat-kuat. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak sekalian yang saya hormati, nah kita ini baca kitab Taurat aja nggak mungkin pernah baca kitab Taurat ya. Ulama menyimpulkan dari sekian bacaan yang disimpulkan, ridho bima Allah taala istaraha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ia beristirahat di dunia dan di akhirat, mendapatkan kesenangan
kebahagiaan dari Allah Subhanahu. Jangankan kitab Taurat kita ya, Al-Quran aja kita belum tamat bacanya. Kemudian wa minal Injil, yang disimpulkan kalimat oleh para ahli hukum dan ahli hukum dari kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa kalimatnya? Man hadama syahawati azza qawiyan fid dunya wal akhirah. Man hadama syahawati, barang siapa yang dapat mengalahkan syahwatnya, hawa nafsunya, azza qawiyan, maka ia kuat di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Man hadama syahawati, barang siapa yang dapat mengalahkan syahwatnya, hawa nafsunya, azza qawiyan di dunia wal akhirah, maka ia kuat, ya, gagah baik di dunia maupun di akhirat. Enggak lemah, kuat segala-galanya, Pak. Ya. Nah, hawa nafsu, Allah menciptakan malaikat hanya ada akal dan tidak ada hawa nafsu. Allah menciptakan manusia ada akal dan hawa nafsunya. Allah menciptakan binatang tidak ada akal tapi punya hawa nafsu. Nah, kita ini dua-duanya. Makanya kita ini bisa jadi malaikat, bisa jadi hewan. Ketika hawa nafsunya bisa kita kendalikan, ya, hawa nafsunya kita bisa olah dan dapat kita kalahkan hawa nafsunya, maka kita memiliki sifat malaikat, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Makanya ada sebagian malaikat yang ingin jadi manusia. Karena apa? Karena yang bisa mengalahkan hawa nafsunya sehingga lebih mulia dari malaikat. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, Allah menjadikan kita nafsu, ya, hawa nafsu ini sebagai dorongan agar di dalam kehidupan itu semangat, ya, agar semangat. Seorang penunggang kuda, ya, jadi nafsu ini seperti kuda umpamanya, kan? Kalau kudanya bisa kendalikan sama kita, nikmat kan? Artinya membawa kebahagiaan, ditumbak kuda, bawa ke sana, loncat-loncat, keliling, senang, ya. Karena nafsunya dapat kita kendalikan, dapat kita kalahkan. Tetapi kalau kuda ini tidak bisa kita kendalikan, ya, tidak bisa kita kalahkan, kita bisa dijejak sama kuda itu, bisa bahaya, bisa dijatuhkan. Itu kiasannya seperti itu. Jadi seperti orang yang menunggangi kuda. Mudah-mudahan nafsu yang ada pada diri kita bisa kita kendalikan. Karena biasanya nafsu itu mengarah, ya, mengarah kepada yang kotor, mengarah kepada yang tidak baik, ya. Subuh aja, ya, subuh aja kita bangun dengan tidak bangun, kalau nafsu kita pengennya tidak baik. Sudah diajarin sudah diaji di Quran itu. Sudah ada yang ngaji di Quran di masjid walaupun pakai HP,